Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal Mas Fernando dengan NIM 2200522052. Kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi sederhana dan juga regresi berganda menggunakan data analisis dan juga uji asumsi klasik menggunakan aplikasi Stata. Yang pertama, regresi sederhana. Untuk langkah-langkahnya, langkah yang pertama kita masuk ke data, pilih bagian kanan atas, ada data analisis, lalu diklik. Di sini akan muncul pilihan, lalu kita pilih regression, lalu klik OK. Nah, di sini kita akan diminta untuk menginput nilai Y dan juga nilai X. Selanjutnya input nilai Y, klik Enter, input nilai X, lalu klik Enter. Untuk output option ini, kalau kita menampilkan hasilnya di samping tabel, kita pilih output range. Tapi kalau kita ingin menampilkan hasilnya di sheet baru, pilih new worksheet. Jadi di sini kita coba menampilkan hasilnya di samping tabel. Klik di mana kita ingin menampilkan. Klik Enter, lalu klik OK. Nah, jadi hasil dari data analisis ini um, mengeluarkan output berupa korelasi, R-square, determinasi, standar error, dan juga berapa jumlah data yang kita observasi. Untuk korelasi menunjukkan angka 0,91 menunjukkan bahwa korelasi ini adalah positif. Jadi terdapat hubungan langsung antara dua variabel. Nilai 0,91 mendekati 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut sangat kuat. Untuk R-square-nya sebesar 0,83 yang berarti pengaruh variabel lama belajar menjelaskan variabel hasil belajar sebesar 0,83 dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya determinasi menunjukkan angka sebesar 0,83 yang berarti koefisien determinasi ini menjelaskan bahwa variabel Y sebesar 0,83 dan sisanya sebanyak 17% dijelaskan oleh variabel lain. Untuk standar error-nya sebesar 0,83, yang berarti nilai sebesar 5,83 ini rata-rata deviasi antara nilai yang diprediksi Y dan nilai aktual ada sekitar 5,8, yang menunjukkan prediksi modal memiliki tingkat kesalahan besar karena hasilnya lebih dari 1. Untuk persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 39,46 ditambah 0,61 X, yang berarti persamaan ini mengindikasikan bahwa hubungan positif antara lama belajar dan hasil belajar semakin tinggi. Semakin tinggi lama belajar, maka semakin tinggi juga hasil belajar. Nah, itu untuk regresi sederhana. Selanjutnya masuk ke regresi berganda. Untuk teknik dan caranya sama dengan regresi sederhana, cuman bedanya untuk kalau regresi sederhana cuman menggunakan satu variabel X, sedangkan untuk regresi berganda kita menggunakan lebih dari satu variabel X. Untuk caranya sama, masuk ke data analisis, pilih regression, lalu klik OK. Di sini kita juga diminta untuk menginput nilai Y dan juga nilai X. Selanjutnya kita input nilai Y, klik Enter.
Selanjutnya kita klik nilai Y secara bersama-sama X1 dan juga X2. Lalu klik Enter. Untuk hasilnya sama kita tampilkan di samping tabel. Lalu klik OK. Nah, maka akan menampilkan hasil yang tidak beda jauh dengan regresi sederhana tadi, di mana terdapat korelasi R-square, determinasi, standar error, dan juga jumlah data yang kita observasi. Untuk regresi sederhana, maksudnya regresi berganda, untuk korelasinya sebesar 0,92, yang artinya hubungan antara variabel X dan juga variabel Y sebesar 0,92 dikatakan kuat karena angkanya mendekati 1. Untuk R-square-nya sebesar 0,85, yang berarti pengaruh variabel lama belajar dan kehadiran menjelaskan bahwa variabel hasil belajar sebesar 0,85 dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Untuk determinasinya menghasilkan angka sebesar 0,83, yang berarti koefisien determinasi ini menjelaskan bahwa variabel Y sebesar 0,84 dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Untuk standar error sebesar 5,59, yang berarti nilai standar error berada di rata-rata deviasi antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual ada sekitar 5,59, yang menunjukkan hasil prediksi modal memiliki tingkat kesalahan yang besar karena hasilnya besar dari 1. Untuk persamaan regresinya, Y sama dengan 30,16 ditambah 0,559 X 1 ditambah 0,164 X2, yang berarti ketika X1 dan X2 sama dengan 0, maka Y-nya adalah 30,16. Ketika X1 naik 1, maka Y akan meningkat sebesar 0,559. Ketika X2 naik 1, maka Y akan meningkat sebesar 0,164. Selanjutnya uji T, di mana uji p-value jika hasil dari nilai variabel X1 sebesar 4,6, X2 sebesar 0,07, berarti dianggap masuk kategori tidak signifikan karena hasilnya di bawah 0,05. Jadi inilah regresi sederhana dan juga regresi berganda menggunakan data analisis. Kita masuk ke aplikasi Stata. Langkah yang pertama kita itu menginput nilai data. Klik ikon ini. Nah, selanjutnya kita tempel data yang sudah ada. Dan jangan lupa mengubah var ini menjadi nama variabel. Untuk var1 kita ubah menjadi variabel Y. Untuk var2 kita ubah menjadi nilai X1. Dan untuk var3 kita ubah menjadi X2. Lalu kita close. Selanjutnya masuk ke statistik. Klik yang paling atas. Pilih distribusi. Lalu pilih Shapiro Wheel. Nah, maka kita di sini akan diperintahkan untuk memasukkan variabel Y, X1, dan juga X2. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul nilai sebesar di mana ini diperuntukkan untuk uji normalitas. Nah, jadi dari uji normalitas ini maka probability lama waktu belajar sebesar 0,02 atau sebesar 2%, yang berarti data tidak
berdistribusi normal. Probability variabel kehadiran sebesar 0,21 atau sebesar 21% yang berarti berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji multikolinearitas, kita pilih linear, pilih yang paling atas. Nah, maka akan muncul, kita akan diperintahkan untuk memasukkan variabel dependen dan juga independen. Untuk variabel independen ini, untuk variabel dependen kita ambil variabel Y, dan untuk variabel independen kita ambil X1 dan juga X2. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya masuk ke statistik, pilih linear, pilih regression, dan ambil yang paling atas specification. Nah, lalu kita scroll, pilih yang ini, PIF. Lalu klik OK. Nah, untuk uji multikolonialitas dilihat dari nilai PIF dan 1 per PIF yang didapatkan. PIF kecil dari 10 sebesar 1,41 dan 1 per PIF besar dari 0,1 yaitu sebesar 0,7. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi linear berganda bebas gejala multikolonialitas. Nah, untuk uji heteroskedastisitas, kita masuk ke statistik, pilih linear, lalu pilih regression, dan ambil yang paling atas. Nah, untuk ini kita pilih bagian paling atas, yaitu heteroskedastisitas. Lalu klik OK. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini, nilai probability chi-square adalah 0,03, maka data H0 diterima dan HA atau hipotesis alternatif ditolak. Artinya ada masalah pada heteroskedastisitas. Nah, jadi itulah penggunaan regresi berganda pada aplikasi Stata. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.